Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan bab ke-7 dari Kitabul Birri Wassilah, hadis nomor 1658. Babun nahyi anit tahasudi wattabaghudi wattadaburi. Bab larangan terhadap tahasud, saling hasad. Nah, hasad itu apa? Hasad itu tidak suka lihat orang lain senang, itu hasad. Lalu nanti ada yang dekat dengan kata hasad, yaitu seneng lihat orang lain susah. Jadi ada hasad, tidak senang lihat orang lain senang. Ada juga simtah atau syamata. Kalau simtah atau syamata, senang lihat orang lain susah, nyukurin. Ini dua-duanya dilarang. Nah, bab yang kita pelajari bab tentang tahasud, saling hasad. Yang kedua, wattabaghud, saling membenci, saling marahan. Wattadabur, dan saling membelakangi. Baik, untuk lebih jelasnya kita lihat hadisnya yang ada di Al-Lu'lu' wal Marjan, satu hadis saja, yaitu haditsu Anas bin Malik, hadis yang berasal dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tabaghadu, jangan kamu saling membenci, wala tahasadu, jangan saling hasad, wala tadabaru, dan janganlah kamu saling membelakangi. Saling membelakangi itu artinya saling bermusuhan. At-tadabur artinya adalah al-mu'adah, saling bermusuhan. Kemudian ada juga yang mengatakan al-muqata'ah, saling memutuskan hubungan. Jadi ada orang yang nggak boleh saudaranya salah sedikit putus hubungan. Wah, nggak bakal injak rumah lo kalau belum ada bendera kuning gitu ya. Itu lagi marah. Ntar lagi perlu juga kucluk datang ke tempat saudaranya. Baik, jadi dilarang tadabur, saling membelakangi. Lalu Al-Qastolani, beliau mengatakan makna dari tadabur adalah la yasta'thiru ahadukum alal akhar, jangan salah seorang dari kamu istighfar, memonopoli segala sesuatu gitu. Jadi serakah gitu. Semuanya mau dimiliki, semuanya mau dikuasai.
Orang kalau sudah nafsunya yang bicara begitu ya, semua pengen dikuasai, yang lain nggak dikasih apa-apa gitu ya. Negara pun miliknya, yang lain nggak dikasih apa-apa. Ini namanya istighfar. Jadi menguasai, serakah, memonopoli. Nah, kata Imam Al-Qastolani, orang yang mustakthir, yang serakah kayak tadi, itu berarti yuwalli duburahu, dia memalingkan punggungnya, hina yasta'thiru bi syai'in dunal akhar, ketika dia menguasai sesuatu dengan meninggalkan yang lain, diibaratkan dia menghadap ke belakang, dia nggak peduli sama yang lain. Maka kalau Al-Qastolani katakan at-tadabur, maksudnya tadi berebut, saling menguasai. Kemudian wa kunu ibadallahi ikhwana, dan jadilah kamu wahai para hamba Allah ikhwanan, bersaudara. Wala yahillu li muslimin, dan tidak halal untuk seorang muslim ayyahjura akhahu, meninggalkan yakni mendiamkan saudaranya, fauqa thalathati ayyam, lebih dari 3 hari. Lebih dari 3 hari ini para ulama mengartikan 3 hari boleh, tapi jangan lebih dari 3 hari. Kenapa ya? Ya, karena manusia itu kan punya tabiat marah. Jadi masih dikasih waktulah oleh Rasul SAW, oleh Allah dan Rasul. Ya udah, dieman, nggak negur 3 hari, tapi jangan lebih. Kalau sudah lebih dari 3 hari lebih, ya mesti saling tegur. Baik, kita lihat lagi dari awal. Rasulullah SAW tadi peringatkan kita untuk menjaga ukhuwah kita, yaitu la tabaghadu, jangan saling membenci, jangan saling marahan lah gitu. Karena kalau bicara salah ya pastilah kita banyak salah, banyak berbuat dosa, tapi jangan tabaghud gitu. Wala tahasadu, jangan saling hasad tadi. Orang hasad itu sebetulnya nggak pernah bahagia, karena setiap kali lihat saudaranya mendapatkan kebaikan, dia sakit hati. Jadi saudaranya, temannya, tetangganya dikasih karunia oleh Allah, dia sakit hati. Nah, hasad itu sumber dari banyak keburukan. Karena itu di riwayat lain Nabi, di lafaz yang lain Nabi katakan, iyyakum wal hasad, jauhi oleh kamu hasad, fa innal hasada ya'kulul hasanat, karena sesungguhnya hasad itu bisa makan kebaikan, kama ta'kulun narul hatab, sebagaimana api makan kayu bakar. Kayu bakar jangan kata setumpuk, sehutan juga bisa habis gara-gara setitik api. Nah, itulah hasad. Dia kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Nah, bahkan kenapa dulu Yahudi tidak mau masuk Islam di zaman Rasul dulu, padahal mereka tahu bahwa yang dibawa oleh Rasul itu benar. Sababnya kata Allah, hasadam min indi anfusihim, karena hasad yang ada dari dalam diri mereka. Jadi hasad itu kalau dipelihara sampai membuat seseorang jadi kufur, itu gara-gara hasad. Abu Jahal kenapa tidak mau beriman kepada Rasulullah SAW? Kenapa nggak mau masuk Islam? Salah satu sebabnya hasadnya. Di samping takaburnya ya hasadnya. Karena itu menjelang perang Badar, dia ditanya oleh Al-Akhnas bin Syarik, wahai Abul Hakam, yang sebenarnya engkau percaya tidak dengan apa yang dibawa oleh Muhammad?
Ini nggak ada orang Quraisy ini, kecuali aku dan engkau. Aku mau tanya. Apa kata Abu Jahal? Wallah, saya percaya. Bagaimana tidak percaya tuh? Yang memberikan nama Al-Amin kepada Muhammad itu kami, si jujur, orang yang terpercaya, yang bisa diamanati. Itu makna Al-Amin. Itu yang memberikan kami. Kenapa kamu nggak mau masuk Islam? Oh, masalahnya begini, keluarga Muhammad sodakoh, keluarga kami sodakoh. Keluarga Muhammad lakukan siqayatul haj, memberi minum, memberi pelayanan jemaah haji. Kami juga lakukan. Nah, dalam keadaan persaingan seperti itu, tiba-tiba di antara mereka ada yang mengatakan fina nabiyyun unzila alaihi wahyun. Di tengah-tengah kami dong ada seorang nabi yang dikasih wahyu. Karena itu demi Allah saya nggak akan masuk Islam selamanya abadan, kata Abu Jahal. Jadi nggak mau dia tunduk kepada Bani Abdi Manaf. Nah, jadi ke Bani Hashim dia nggak mau karena nabinya dari golongan mereka. Ya iri, atau iri, takabur. Jadi hasad itu kalau dipelihara akhirnya menyebabkan kita melakukan banyak keburukan. Naudzubillah. Bahkan orang membunuh juga kadang-kadang disebabkan oleh hasad. Menfitnah orang juga disebabkan oleh hasad. Nah, ini rambu-rambu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menjaga ukhuwah. Nah, ini nggak bisa kalau secara rasional saya kira semua juga tahu lah itu bahwa ini dilarang. Tapi persoalannya nih, secara qalbiyah, secara dzauqiyah ini beda-beda. Ada yang bisa menjaga hatinya, membersihkan hatinya dari penyakit-penyakit tadi, ada juga yang malah dipelihara. Lalu wala tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah kamu wahai para hamba Allah bersaudara. Ya, Nabi katakan al-muslim akhul muslim. Seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lain. Di surah Al-Hujurat Allah katakan innamal mu'minuna ikhwah. Hanyalah sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Semua juga tahu ini, tapi kok pecah belah? Ya, sebabnya karena masing-masing masih memelihara hasadnya, masih memelihara kesombongannya dan seterusnya itu. Wala yahillu li muslimin ayyahjura akhahu fawqa thalathati ayyam. Tidak halal buat seorang muslim mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari. Nah, orang kalau sudah mau mati itu kadang-kadang baru sadar ya, marahan sama saudaranya. Itu sudah sakaratul maut, ngomong udah susah, baru maafin ya. Bagus dimaafin, kalau enggak kan. Nah, jadi jangan nunggu itu. Ya kalau ketemu sama saudara kita, kalau enggak ketemu, ya udah buru-buru minta maaf. Baik, bab berikutnya. Babu tahrimil hajri fauqa thalathin bila udhrin syar'iyyin. Bab mendiamkan saudara tadi lebih dari 3 hari 3 malam tanpa uzur atau alasan syar'i. Emang boleh mendiamkan lebih dari 3 hari 3 malam? Boleh kalau ada sebab syar'i. Contohnya kasus Ka'ab bin Malik yang dulu sudah kita kaji itu, yang didiamkan oleh Rasul dan para sahabat selama 50 hari 50 malam. Kenapa? Karena sababnya berat. Nah, dia tidak ikut perang. Ketika sahabat semuanya berangkat perang, dia nggak perang. Nah, sampai turun ayat di dalam surah Bara'ah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa 'ala tsalatsatil ladzina khulifu, dan seterusnya. Nah, baru turun ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lihat hadisnya. Haditsu Abi Ayyubin al-Ansari anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala
la yahillu li rajulin ayyahjura akhah. Tidak halal buat seseorang mendiamkan saudaranya fauqa thalathi layal, lebih dari 3 malam. Bahkan kadang-kadang sampai berbulan-bulan, ada yang sampai tahunan. Marah kok kuat bener ya, marah sama orang lebih dari apa? Dari 3 hari itu, berbulan-bulan. Tapi kalau sama istri ya, jangan sampai celaka kita kalau sama istri. Susah sendiri kalau diam-diam sama istri itu. Kalau sama istri ya nggak kata orang-orang tua dulu. Lelaki itu mesti ngebaik-baikin. Saya dulu sebelum nikah dikasih tahu sama kakak saya, kakak perempuan. Sini loh, gue bilangin. Apaan, Pak? Nih gue bilangin ya. 1, perempuan itu senang dipuji katanya, meski bohong. Contohnya kakakmu ini. Kenapa, Mbak? Kakakmu ini senang dipuji, ini ke abang ipar saya. Dan kakak tahu kalau ini apa? Itu bohong. Kamu cantik katanya. Saya tahu saya nggak cantik katanya. Tapi saya senang. Itu saya pegang. Terus yang kedua itu, perempuan kalau marah itu begini katanya. Apa sih? Ya sedekap tapi ngulapin gitu, kayak sedekap. Enggak, tapi tangannya begitu. Maksudnya apa sih? Iya, dia maunya supaya suami dulu yang tegur kalau lagi marahan. Ternyata bener. Jangan kata suami yang salah, itu istri yang salah pun emang mesti kita yang negur duluan. Kalau enggak nanti sampai berbulan-bulan nanti. Dia yang salah, kita yang tegur. Apalagi kita yang salah mesti negur duluan. Pulang bawain apa kayak itu ya, bawain martabak atau apa kayak ya, biar saling tegur sapa lagi. Baik, kita lanjutkan. Maaf ya saya lepas ya, pala lagi duh. Baik, yaltaqiyan, keduanya bertemu. Fayu'ridu hadza wa yu'ridu hadza. Lalu yang ini berpaling, yang ini berpaling juga. Orang kalau lagi diam-diaman kan begitu ya, amprok, yang satu belok ke sana, menghadap ke sana, yang satu berpaling kemari. Bagaimana kalau terjadi seperti ini? Nabi tidak katakan mana yang lebih buruk, tapi mana yang terbaik gitu. Fa khairum minhuma alladzi yabda'u bis salam. Maka yang terbaik dari keduanya adalah yang memulai dengan salam. Salam itu luar biasa loh. Tapi salamnya assalamualaikum ya, jangan salam yang lain itu. Salamnya assalamualaikum. Salam tuh apa? Saling bisa mempererat kecintaan sesama saudara. Assalamualaikum, dan Nabi yang katakan begitu. Baik, kemudian kadang ada abang sama adik nggak tegur sapa. Ini kalau dicari mana yang salah nggak selesai-selesai. Nah, jadi Rasul katakan yang terbaik dari keduanya yang tegur duluan, yang ucapkan salam. Kalau di ini nggak selesai-selesai nanti. Abangnya katakan dia dong yang mudaan datang duluan minta maaf kemari. Yang muda dia dong yang tuaan mesti kasih contoh, mesti kasih contoh. Tua nggak bisa jadi teladan buat adik-adik yang nggak selesai. Maka Nabi katakan wa khairuhuma alladzi yabda'u bisalam. Yang terbaik dari keduanya yang memulai dengan salam. Ya memang ini ya, setan itu masya Allah kadang-kadang bisiki kita hal-hal yang dibungkus dengan hal yang baik. Harga diri lo mana kalau lo yang tegur duluan gitu. Pasti itu syaitan. Enggak, jangan bicara itu. Kita bicara ukhuwah itu nomor 1 sudah ukhuwah. Kalau bicara ya lo nggak punya harga diri, lo dihinain. Ini setan, godaan syaitan. Orang yang pandai memaafkan kan derajatnya tinggi. Itu yang Nabi katakan, salah satun uqsimu alaihin. Ada 3 yang aku bersumpah. Yang pertama apa itu? Ya salah satunya adalah
wa ma zada 'abdun bi afwin illa izzan. Di salah satunya itu, seorang hamba tidak bertambah karena memberikan maaf, melainkan bertambah kemuliaannya. Jadi sebenarnya semakin pemaaf kita makin mulia. Enggak seperti yang orang katakan, Pak, enggak punya harga diri dan enggak, justru kita menjadi orang yang besar, maksudnya berlapang dada itu, dan orang yang mulia. Baik, bab 9. Babu tahrimi dhanni. Bab tentang haramnya adhan, prasangka. Prasangka yang dimaksud adalah prasangka buruk. Wat tajassus, dan tajassus. Tajassus itu artinya adalah sama dengan tahassus, yakni al-istima' li hadithil qaum. Al-istima' li hadithil qaum, ngedengerin, jadi mendengarkan pembicaraan satu kaum. Jadi itu tajassus. Kenapa ya? Kok dia bercerai ya? Si dengerin. Udah nggak ada manfaatnya buat kita ya. Menu-menuin memori aja. Handphone aja kalau kepenuhan bisa hang ya. Apalagi ini kalau penuh dengan hal-hal seperti itu. Tapi ada orang yang ya nafsu untuk mengetahui rahasia orang, mendengarkan tadi. Kalau dia begitu nanti suudzon. Kalau sudah suudzon ngomongin orang. Nah, jadi dari tajassus, prasangka buruk diucapkan, ngomongin orang, menfitnah orang. Nah, makin jauh lagi nanti. Baik, emang orang paling hobi. Enggak, kalau gue mah nggak pernah ngomongin orang. Ya nggak ngomongin orang, kalau ada orang ngomongin orang dia kayak tempolong ngedengerin orang lagi. Sama aja yang ngomong, yang menikmati gitu ya. Jadi sesekali aja dia ngomong, oh gitu ya, nggak sangka ya, Oji begitu ya. jadi sama aja kayak begini. Baik, kita lihat hadisnya. Sebentar, lalu tajassus, lalu tanafus. Nah, tanafus itu berkompetisi, dalam arti berebut tadi ya, bahwa kita disuruh meraih kebaikan sebanyak mungkin. Ya, itu di satu hadis Nabi katakan, gimana itu, Nabi katakan bahwa yang lebih Allah cintai itu ada innallaha, ya Allah, gimana saya lupa hadisnya. Orang yang lebih dicintai Allah itu yang seorang mukmin yang kuat. Al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid dha'if. Seorang mukmin yang kuat lebih baik gitu, lebih disukai Allah ketimbang mukmin yang lemah. Kuat apanya ini? Semuanya, ilmunya, fisiknya. Kalau dia kuat kan bisa berbuat baik untuk dirinya sendiri, bisa juga berbuat baik buat orang lain. Kalau dia lemah-lemah kayak saya, kayak Pak Haji Afandi, udah dari saya perhatiin sampai lupa, Masya Allah, Bapak Samsul Ikhwaluddin. Lupa lama nggak ketemu, apa ya Allah, ya udah sakit kayak kita kan bagusan yang muda-muda. Ada apa ini urusan apa, tenaganya masih kuat. Hartanya lebih kuat juga lebih baik. Dia bisa berbuat baik untuk dirinya sendiri juga untuk orang lain. Itu satu hadis. Baik, ini kaitannya dengan kompetisi tadi. Berarti kan kita disuruh berusaha jadi kuat. Tapi Nabi
Katakan wa fi kullin khair. Masing-masing itu ada kebaikannya. Jadi kalau kita dikasih kuat, jangan meremehkan yang lemah. Yang muda, yang lemah itu juga punya kebaikan. Jadi nggak boleh meremehkan. Dan ihris ala ma yanfa'uka. Berusahalah sungguh-sungguh untuk memperoleh hal yang bermanfaat untukmu. Jadi disuruh kita berusaha, tapi jangan berebut. Kita disuruh jadi lebih kuat, iya kuat semua-muanya. Memperoleh hal yang bermanfaat dunia atau akhirat. Bahkan Nabi katakan wala wasta'in billah. Tapi jangan lupa minta tolong Allah. Kita kan seringkali lupa Allah. Hanya mengandalkan kepandaian kita, kelebihan kita. Kalau udah kelepek baru ya Allah, ya Rob. Nah, ini salah. Jadi sejak awal kita minta tolong Allah. Wala ta'jiz. Jangan juga lemah. Nah, jadi kita disuruh kan, kalau dalam arti tadi punya etos kerja yang tinggi, semangat yang tinggi untuk dunia maupun akhirat. Memang disuruh oleh Allah, nggak boleh lemah dan seterusnya. Nah, baik, jadi tanafus yang dimaksud di sini berkompetisi, berlomba, cuma bukan berarti berebut. Lalu tidak peduli terhadap yang lain, bukan. Wat tanajus, dilarang juga tanajus, yaitu berbuat najis. Najis itu banyak bentuknya. Salah satunya ada orang belaga nawar barang orang. Nih paketan 2 orang nih, maksudnya untuk menaikkan harganya. Ya, orang lagi nawar 1.000 Pak ya. Pak buat saya Pak 3.000 Pak. Mau panas yang nih. Apa? Udah saya aja deh 5.000. Padahal temannya itu dia juga najis. Dan masih banyak lagi lah bentuk najis yang lain. Di antaranya memuji barangnya secara berlebih-lebihan. Biar harganya naik gitu. Wa nahwiya dan lain-lainnya. Baik, untuk lebih jelasnya kita lihat hadisnya. Hadits Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala iyyakum wadh-dhann fa inna dhanna akdzabul hadits. Jauhi oleh kamu prasangka, yakni prasangka buruk, karena prasangka itu adalah seburuk-buruk pembicaraan. Nah, ini seperti tadi sudah kita bahas. Apa kaitannya prasangka buruk dengan omongan yang dusta? Ya, sebetulnya kalau hanya terlintas di hati, tapi jangan dituruti ya. Cuman di hati doang, terus buru-buru ditepis lah itu. Kayak ada ungkapan orang arif itu kalau melihat segala sesuatu dia mencari 1.001 alasan biar tetap husnudzon. Siapa ya tadi jalan sama dia tuh? Oh, ponakannya kali. Itu husnudzon. Jadi cari 1.001 alasan untuk husnudzon. Jangan malah diikuti. Siapa ya? Dan husnudzon nanti jadi suudzon nanti jadi fitnah. Jadi jangan suudzon. Contohnya dulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam i'tikaf di masjid. Malam-malam salah satu istrinya datang. Dan mungkin untuk satu keperluan mau pulang diantar sama Rasul di pintu masjid. Ada 2 orang sahabat Ansor lari, melihat Rasul lari, dipanggil sini. Ini Safiyah binti Huyai. Safiyah bintu Huyai ini. Maksudnya ini istri saya. Ya Rasul, siapa sih yang punya pikiran begitu terhadap Rasul? Nabi katakan inna syaitan yajri min ibni Adam majrad dam. Setan itu berjalan pada anak Adam. Ada yang mengartikan pada peredaran darah atau seperti jalannya darah.
Jadi kalau setan nggak langsung ngegeremet dikit-dikit langsung ke hati. Malam-malam mana ada isi Rasul pulang datang ke masjid, pasti orang lain dan seterusnya. Jadi syaitan tuh kerjaannya. Jadi sekedar terlintas buru-buru kita tepis tadi. Kalau begitu nggak dosa. Begitu menurut pendapat para ulama. Jadi sebagaimana di hadis yang dulu kita pelajari, tajawazallah ta'ala amma tahaddatsat bihil ummah ma lam tatakallam au ta'mal. Allah mengampuni apa yang terlintas di hati seorang hamba, ma tahaddatsat bihil ummah ma lam tatakallam au ta'mal, selama dia belum bicarakan dan belum lakukan. Kalau sekedar terlintas nggak dilarang, tapi jangan diikuti terus. Baik. Nah, jadi Nabi katakan iyyakum wadh-dhann fa inna dhanna akdzabul hadits. Jadi kalau Nabi katakan seburuk-buruk omongan karena prasangka buruk yang ada di hati diteruskan lalu dikatakan, maka itu adalah seburuk-buruk omongan. Wala tahassasu wala tajassasu wala tanajasu, tadi sudah kita bahas tajassu. Wala tahasadu, jangan saling hasad. Wala tabaghadu, dan jangan saling membenci. Wala tadabaru, dan jangan saling membelakangi. Wa kunu ibadallahi ikhwana, dan jadilah kamu wahai para hamba Allah ikhwanan, bersaudara. Jadi bersaudara itu, persaudaraan itu harus dimulai dari sini sebenarnya, dimulai dari hati. Kalau nggak dimulai dari hati nggak bisa. Kayak kaum muhajirin dan ansor, itu persaudaraan yang luar biasa itu. Kayaknya belum pernah ada yang kayak begitu. Nabi katakan ta'akhaw fillahi akhwain, bersaudara kamu dalam agama Allah, dua saudara. Lalu setiap sahabat Ansor mengangkat seorang muhajir sebagai saudara. Kalau sudah diangkat jadi saudara, waktu itu sebelum turun ayat waris itu, seorang muhajir yang diangkat sebagai saudara, kalau si Ansor ini meninggal, dia dapat warisan. Dulunya begitu sampai turun ayat wa ulul arham dan seterusnya. Baik, kemudian saya tambahkan bab berikutnya, babu thawabil mu'mini fi ma yusibuhu min maradin au hazanin au nahwi dzalika hatta syaukah yushakuha. Bab ganjaran seorang mukmin fi ma yusibuhu, tentang apa yang menimpa dia. Jadi ganjaran seorang mukmin gampangnya kalau dia dapat musibah, kemudian min marodin, yaitu sakit, musibahan macam-macam, hazanin, kesedihan. Kalau sedih itu kan mikirin sesuatu yang sudah terjadi gitu ya, hazan itu namanya sedih. Kemudian nahwi dzalik, atau yang seumpama dengan itu, hatta asyaukata yusakuha, hingga duri yang mengenai kakinya. Asal sabar. Sebenarnya kalau kita pikir-pikir, ya semua dikasih cobaan lah oleh Allah. Yang sakit, yang ini itu, asal sabar. Kalau sabar, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi seringkali di antara kita tidak pandai memahami apa iradah Allah Subhanahu wa taala ini. Jadi sebetulnya ketika kita diuji itu Allah hendak membersihkan kita dari dosa-dosa. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat hadis-hadisnya. Hadits Aisyah radhiyallahu anha qalat, "Ma ra'aitu ahadan ashadda 'alaihi al-waja'u min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Saya tidak pernah melihat seseorang pun ashadda 'alaihi al-waja'u min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yang sakitnya lebih parah dibanding dengan Rasul. Jadi Rasul itu
Kalau sakitnya 2 kali lipat dibanding dengan kita. Karena itu pahalanya juga 2 kali lipat. Tuh, jadi dibalik sakit pahala nih. Contohnya lebih jelasnya di hadis berikutnya. Hadits Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala dakhaltu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata Ibnu Mas'ud, aku masuk ke tempat Rasul. Wa huwa yu'aku, Nabi demam. Fakultu ya Rasulullah, aku katakan wahai Rasulullah, innaka tu'aku wa'akan syadidan. Engkau demam dengan demam, ditimpa demam dengan demam yang parah. Qala ajal, Nabi katakan ya benar. Inni u'aku kama yu'aku rajulani minkum. Saya ditimpa demam sebagaimana 2 orang di antara kamu ditimpa demam. Jadi 2 kali lipat Rasul itu. Qultu, aku katakan, dzalika anna laka ajrain. Nah, itu kan sebabnya engkau mendapatkan 2 kali pahala. Qala ajal, Nabi katakan iya. Dzalika kadzalik, hal itu seperti itu. Ma min muslimin yusibuhu adan. Tidaklah seorang muslim ditimpa oleh satu gangguan, penyakit atau lainnya. Syaukatun fama fauqaha. Duri atau yang lebih, maksudnya yang lebih kecil lagi. Duri fama fauqaha itu tergantung konteks kalimatnya. Ba'udatan fama fauqaha. Maksudnya nyamuk atau yang lebih remeh lagi dari nyamuk tuh. Illa kaffarallahu biha sayyi'atih, melainkan karenanya Allah hapus dosa-dosanya. Kalau kita pahami ini sih terima aja ya yang Allah berikan ke kita, karena dengan sebab itu dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Kama tahuttus syajaratu waraqaha, sebagaimana pohon jatuh atau berguguran, menjatuhkan, menggugurkan dedaunannya. Jadi bisa kayak daun-daun pohon rontok. Nah itulah dosa-dosa kita bisa rontok habis asal kita sabar. Kalau sudah dikasih musibah oleh Allah, nggak sabar lagi, ngedumel, berobat pakai jalan-jalan kemusyrikan lagi. Nah ini bukan itu. Naudzubillah. Baik, sampai dengan hadis ini, hadis 1662. Insya Allah yang akan datang kita lanjutkan hadis-hadis berikutnya. Barangkali ada pertanyaan-pertanyaan tentang hadis-hadis yang kita bahas tadi atau lainnya yang saya bisa, silakan, tafadholu. Ya silakan Mas, silakan. Ya silakan. Pengharaman apa tadi? Oh, berprasangka. Polisi gitu ya, misalnya gitu ya. Iya. Misalnya kita di kondisi tempat yang kurang aman, Ya betul. Ya. Waspada boleh, malah disuruh. Ya ayyuhalladzina amanu khudhu hidrakum. Waspada, berhati-hati. Wahai orang yang beriman, ambil kewaspadaanmu, yakni waspadalah untuk menghadapi orang-orang kafir, menghadapi orang-orang musyrik. Ya kita harus waspada, tapi jangan suudzon sesama muslim. Jadi khudhu hidrakum, ya kita suruh waspada. Jadi beda ya antara suudzon dengan waspada. Ya, baik, silakan yang lain. Ya, iya, najis itu ada bentuknya macam-macam kan ya. Salah satunya kayak tadi saya bilang, berlagak menawar dengan harga yang tinggi, maksudnya bukan mau beli dia, biar orang tertipu.
Ini misalnya bapak ini lagi nawar ke Pak Haji nih, 1.000 Pak Haji ya. Tahu-tahu saya katakan 2.000 Pak Haji. Nah, dia ini kan, oh orang aja berani nawar 2.000, ya udah buat saya 2.500. Nah ini najis. Jadi salah satu bentuk najis seperti itu. Atau ada lagi bentuk-bentuk yang lain yang termasuk najis tadi. Sekarang mungkin lebih beragam lagi cara najis tadi. Baik, begitu aja. Baik, ada lagi? Kalau tidak ada lagi sampai di sini, mudah-mudahan banyak manfaatnya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.